بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian. Pada kesempatan yang mulia ini, insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran penjelasan kitab Tauhid dari kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid karya Al-Allamah Al-Syekh Shalih Al-Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita masih pada bab yang pertama, dalil yang keempat, wa qauluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'budullaha, dan sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala, wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Al-ayat surat An-Nisa ayat ke-36. Baik. Inilah dalil yang keempat dari bab yang pertama yang insyaallah taala akan menjelaskan kepada kita kewajiban mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih pada bab yang pertama, yaitu bab yang menjelaskan tentang kewajiban mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala menyebutkan dalil yang keempat dari surat An-Nisa ayat ke-36. Surat An-Nisa ayat ke-36. Di dalam ayat ini sebetulnya terdapat 10 wasiat Allah Subhanahu wa ta'ala, atau 10 hak yang disebut oleh para ulama. Ayat ini dengan istilah ayatul huquq al-'ashrah, ayat yang menjelaskan tentang 10 hak. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, beribadahlah kepada Allah dan jangan kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Ini yang pertama, hak yang pertama. Di dalam lanjutan ayatnya disebutkan hak-hak yang lainnya. Wa bil walidaini ihsanan, yang kedua, dan hendaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua. Wa bidzil qurba, yang ketiga, hendaklah kalian berbuat baik kepada kerabat-kerabat kalian, yakni yang memiliki hubungan kekerabatan, hubungan darah. Wal yatama, yang keempat, hendaklah kalian berbuat baik kepada anak-anak yatim. Yang kelima, wal masakin, dan orang-orang miskin. Yang keenam, wal jari dzil qurba, hendaklah kalian berbuat baik kepada tetangga yang dekat. Kemudian yang ketujuh, wal jaril junub, tetangga yang jauh. Was sahibi bil janbi, yang kedelapan, hendaklah kalian berbuat baik kepada teman yang ada di dekat kalian. Di sini ulama memiliki dua penafsiran. Ada yang mengatakan maksudnya kepada istri kalian, ada yang mengatakan teman yang bersama kalian ketika melakukan perjalanan. Yang kesembilan, wabnis sabil, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada para musafir. Yang kesepuluh, wa ma malakat aymanukum, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada budak-budak kalian. Ini kelengkapan ayat dalam surat An-Nisa ayat ke-36. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup dengan innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang menyombongkan diri. Baik. Di dalam ayat yang mulia ini disebutkan 10 hak. 10 hak yang mencakup hak Allah Subhanahu wa taala dan hak hamba-hambanya. Maka disebutkan hak yang pertama untuk kita jaga, untuk kita tunaikan adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan ini adalah hak yang paling penting. Apa hak tersebut?
yaitu wa'budullah, hendaklah kalian beribadah kepada Allah saja. Seperti yang telah kita sebutkan, bahwasannya kalau diperintahkan ibadah dalam Al-Quran, maksudnya adalah tauhidkan Allah di dalam ibadah. Sebagaimana kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah fa ma'naha at-tauhid. Semua kata ibadah yang ada dalam Al-Quran maka maknanya adalah tauhid. Jadi bukan sekadar ibadah, tetapi mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Bahkan dalam lanjutan ayatnya Allah menegaskan wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Baik, kita akan bacakan penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Sebagaimana biasa, beliau memiliki 4 penjelasan secara garis besar. Yang pertama, penjelasan tentang makna kata-katanya. Yang kedua, makna secara global. Yang ketiga, penjelasan tentang kecocokan ayat dengan bab. Kemudian yang keempat, yang terakhir, pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini. Baik. Pembahasan yang pertama, penjelasan makna kata-kata. Beliau menjelaskan makna la tusyriku, janganlah kalian menyekutukan Allah. Artinya adalah utruku asyirka. Utruku asyirka, tinggalkanlah perbuatan syirik. Kemudian beliau menjelaskan apa yang dimaksud dengan perbuatan syirik itu. Seringkali kita mendengarkan perbuatan syirik, perbuatan menyekutukan Allah. Sudahkah kita pahami dengan benar apa makna syirik? Beliau hafizahullah ta'ala menjelaskan, wa huwa taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillahi azza wa jalla. Syirik itu adalah menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Ini definisi yang sangat penting sekali, harus selalu diingat. Ini makna syirik menurut istilah. Mungkin agar lebih dapat dipahami maknanya, saya jelaskan dulu syirik menurut bahasa. Syirik itu menurut bahasa adalah lawan daripada tauhid. Kalau tauhid adalah ja'lu syai' wahidan, menjadikan sesuatu itu satu. Kalau syirik sebaliknya, menjadikan sesuatu berbilang. Menjadikan sesuatu itu berbilang. Baik. Adapun secara istilah seperti yang dijelaskan oleh Syekh, yang dimaksud dengan syirik adalah taswiyatu ghairillahi billah, menyamakan selain Allah dengan Allah. Disamakan. Walaupun menyamakan ini bukan di dalam semua hal, bukan dalam semua perkara. Sebagai contoh, kalau kita menyamakan antara dua orang, kita katakan mereka wajahnya mirip. Si A dan si B wajahnya mirip. Iya. Walaupun kita tidak mengatakan tangannya mirip, kita juga tidak mengatakan kakinya mirip, maka itu bermakna kita sudah menyekutukan keduanya. Demikian pula kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita tidak samakan Allah dengan makhluknya dari segala sisi, tetapi dari satu sisi saja itu sudah termasuk dalam perbuatan syirik. Yaitu apa? Dalam perkara apa? Fima huwa min khasaisillahi azza wa jalla. Yaitu dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Maka semua perkara-perkara yang Allah khususkan untuk dirinya, kalau kita yakini hal itu ada pada makhluk, itulah yang dimaksud dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara garis besar, yang dimaksud dengan kekhususan bagi Allah itu ada 3. Yang pertama rububiyah, yang kedua uluhiyah, dan yang ketiga al-asma wa sifat. Yang pertama rububiyah, yaitu perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa perbuatan Allah? Seperti mencipta, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan, mengetahui perkara gaib. Ini semua khusus bagi Allah. Maksudnya harus kita yakini hanya Allah yang mampu mencipta, hanya Allah yang mengetahui perkara gaib,
hanya Allah yang mengatur alam ini, hanya Allah yang memberikan rezeki, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa memberikan kemanfaatan dan menolak kemudaratan bagi manusia. Kalau kita yakini semua perbuatan-perbuatan ini salah satu saja ada pada makhluk, maka saat itulah berarti kita telah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan, kalau kita meyakini ada di antara manusia yang mengetahui perkara gaib, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan yang mengetahui perkara gaib itu khusus Allah. Tidak boleh kita yakini ada pada yang lain. Seperti dalam surat An-Naml, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah." Katakan, tidak ada yang mengetahui di langit maupun di bumi ini perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan apa? Kita harus yakini pengetahuan tentang hal yang gaib itu khusus bagi Allah. Sehingga kalau kita yakini ilmu ini ada pada makhluk, itulah yang dimaksud dengan perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula menciptakan, yaitu membuat sesuatu yang tadinya tidak ada sama sekali kemudian menjadi ada. Harus kita yakini hanya Allah yang mampu melakukannya. Demikian pula memberikan rezeki kepada hamba-hambanya yang mengatur alam ini. Kalau kita yakini ada makhluk yang mampu melakukannya, berarti kita telah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama dalam rububiyah. Kemudian yang kedua dalam uluhiyah. Apa yang dimaksud uluhiyah? Maksudnya adalah meyakini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang berhak disembah. Dan semua bentuk ibadah apapun juga tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Ini maksudnya. Ini khusus bagi Allah. Doa misalkan, kita yakini karena doa itu ibadah, kita hanya boleh berdoa kepada Allah. Kalau kita persembahkan doa itu kepada selain Allah, kita berdoa kepada selainnya, itulah yang dimaksud dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyembelih itu ibadah. Fasholli li rabbika wanhar, kata Allah. Maka salatlah dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Maka karena menyembelih itu khusus bagi Allah, ketika kita persembahkan sesembelihan itu kepada selain Allah, berarti saat itulah kita telah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Uluhiyah, peribadahan hanya khusus boleh dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun apabila kita persembahkan kepada selainnya, maka itulah yang dimaksud dengan syirik. Kemudian yang ketiga dalam al-asma wa sifat, kita harus meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah hanya layak disandang oleh Allah, khusus bagi Allah. Kalau kita menyamakan antara Allah dengan makhluk dalam sebagian sifat-sifatnya, berarti kita telah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apabila seorang menyamakan zat Allah dengan zatnya makhluk, atau menyamakan wajah Allah dengan wajahnya makhluk, atau apa saja dari sifat-sifat Allah dia samakan dengan sifatnya makhluk, berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini secara ringkas yang dimaksud dengan perbuatan syirik, yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Iya. Sehingga kalau kita menyamakan Allah dengan makhluknya, tetapi bukan dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah, itu bukan termasuk syirik. Itu bukan termasuk syirik. Iya. Yang termasuk syirik apabila hal itu khusus bagi Allah, hanya Allah yang berhak menyandangnya, kemudian kita yakini hal itu ada pada makhluk. Baik. Syai'an. Kemudian kata Syekh, makna syai'an, yakni sesuatu. Jangan engkau persekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Adalah nakiratun fi siyatin nahi. Sebuah kata nakirah, kata yang sifatnya umum di dalam konteks pelarangan. Maka dalam bahasa Arab maknanya fata'ummu syirka, mencakup segala bentuk kesyirikan, kabirahu wa saghirahu, besarnya maupun kecilnya. Iya. Ini makna firman Allah, wala tusyriku bihi syai'an, jangan engkau menyekutukannya dengan syai'an, dengan sesuatu apapun juga. Ini mencakup
semua bentuk perbuatan syirik. Tidak boleh Allah dipersekutukan sedikit pun, besarnya maupun kecilnya. Tidak ada bedanya. Iya. Ini pembahasan yang pertama. Kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu makna global dari ayat ini. Berkata Syekh, al-makna al-ijmali lil ayat. Makna global ayat ini, ya'murullahu subhanahu ibadahu bi'ibadatihi wahdah la syarika lah. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk beribadah hanya kepadanya, wahdahu yang satu saja, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Ini makna dan kandungan dari ayat yang mulia ini. Allah perintahkan hamba-hambanya untuk beribadah hanya kepadanya, tidak boleh menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Wa yanhahu 'anil syirki, dan Allah Subhanahu wa taala melarang mereka dari perbuatan syirik. Walam yakhussa naw'un min anwa'il ibadah, dan Allah tidak memberikan suatu pengkhususan terhadap satu macam ibadah tertentu. Jadi semuanya harus dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada yang tersisa. La du'aan wala salatan wala ghairahuma. Tidak doa, tidak pula salat, dan tidak pula keduanya. Selain keduanya, semuanya harus dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu saja. Liya ummal amru jami'a anwa'il ibadah. Allah perintahkan demikian agar perintah tersebut mencakup seluruh bentuk ibadah. Tidak boleh ada yang tersisa. Demikian pula kata Syekh, walam yakhussa naw'un min anwa'i syirk. Allah Subhanahu wa taala juga tidak memberikan pengkhususan suatu bentuk kesyirikan. Maksudnya hanya syirik ini saja yang dilarang, yang itu tidak dilarang, tidak. Semuanya dilarang. Liya umman nahyu jami'a anwa'i syirk. Allah perintahkan Allah larang dalam bentuk umum agar mencakup semua bentuk kesyirikan, itu dilarang. Tidak ada yang diperkecualikan. Iya. Ini makna ayat secara global. Pembahasan yang ketiga, munasabatul ayah lil bab. Kecocokan ayat ini dengan bab kewajiban mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh, annaha ibtada'at bil amri bit tauhid. Bahwasanya ayat ini dimulai dengan perintah untuk mentauhidkan Allah, wan nahyi an syirki, dan larangan berbuat syirik. Maka menunjukkan apa? Tauhid adalah perkara yang paling utama yang harus kita perhatikan. Ya. Kalau kita kembali lagi, seperti yang kita jelaskan di awal tadi, ayat ini adalah perintah Allah untuk menunaikan 10 hak. Untuk menunaikan 10 hak, mulai dari hak Allah, orang tua, kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, hak istri, teman di dalam safar, hak musafir, demikian pula hak para budak kita. 10. Dari 10 hak tersebut disebutkan hak yang pertama adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan apa? Ini adalah hak yang paling penting yang harus kita tunaikan. Jangan kita balik. Jangan kita anggap hak manusia itu lebih besar daripada haknya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang diinginkan oleh orang-orang kafir, sehingga mereka memunculkan yang namanya hak asasi manusia. Terkadang mungkin hak asasi manusia ini yang namanya isu-isu ham mungkin bermakna baik, tetapi kadang-kadang atas nama hak asasi manusia mereka melecehkan hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita perhatikan di dalam hak asasi manusia itu ada hak pindah-pindah agama, ada hak memilih agama, ada hak murtad dari Islam. Kalau dalam syariat Allah tidak ada hak seperti itu. Manusia tidak diberikan hak untuk memilih agama apapun selain Islam. Manusia tidak diberikan hak untuk murtad dari Islam, sehingga siapa yang murtad dari Islam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man baddala dinahu faqtuluhu." Siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Kenapa? Karena walaupun dia memiliki hak sebagai seorang manusia yang tidak boleh dibunuh, tetapi karena dia telah melanggar hak Allah Subhanahu wa taala, jatuh haknya. Hilang haknya sebagai seorang manusia. Ya subhanallah, kenapa? Karena di dalam kehidupan ini, hak ini yang harus lebih kita jaga.
Hak Allah Subhanahu wa taala untuk ditauhidkan, tidak boleh dipersekutukan dengan sesuatu apapun juga. Oleh karena itu, di dalam kehidupan kita, sebelum kita memperhatikan diri kita, sebelum kita memperhatikan orang lain, bagaimana kita berbuat baik kepada mereka, bagaimana kita menunaikan hak-hak istri kita, orang tua kita, yang pertama harus kita perhatikan adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita sudah betul-betul mentauhidkan Allah? Apakah sudah kita betul-betul menjauhi perbuatan-perbuatan syirik? Jangan sampai justru karena ingin menyenangkan manusia, kita kemudian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Untuk membuat manusia senang kepada kita, kita kemudian melanggar perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan dan melakukan larangan-larangannya. Maka ini peringatan penting, harus diperhatikan hak Allah Subhanahu wa taala yang harus lebih dahulu kita perhatikan. Kemudian kata Syekh, "Fafiha tafsirut tauhid." Maka di dalam ayat ini juga terdapat tafsir tauhid, penjelasan tentang tafsir tauhid. Apa makna tauhid? Tauhid adalah bi'annahu ibadatullahi wahdah wa tarku syirk. Yang dimaksud dengan tauhid adalah beribadah kepada Allah yang satu saja dan meninggalkan perbuatan syirik. Ini yang namanya tauhid. Walaupun seorang mengaku muslim, KTP-nya jelas tertulis beragama Islam, tetapi jika kenyataannya dia masih menyekutukan Allah, dia berdoa kepada selain Allah, kalau dia punya masalah, dia datang di kuburan yang dia anggap kuburan keramat, penghuninya adalah wali, kemudian dia adukan permasalahannya kepada wali tersebut, dia berdoa kepada wali tersebut, maka dia bukan muslim. Kenapa? Karena dia tidak mentauhidkan Allah, dia tidak memurnikan doanya, dia tidak persembahkan doanya hanya kepada Allah. Padahal doa itu ibadah yang khusus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apabila dia berdoa kepada selain Allah, berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan orang yang mentauhidkan Allah. Baik. Pembahasan yang terakhir, ma yustafadu minal ayat. Apa pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini? Pelajaran yang pertama, wujubu ifradillah ta'ala bil ibadah. Kewajiban mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Lianna Allah amara bidzalika awwalan fahuwa akadul wajibat. Sebab inilah yang pertama sekali Allah perintahkan, maka ini adalah kewajiban yang paling besar. Ini adalah kewajiban yang paling besar. Kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali Allah perintahkan. Sebelum Allah perintahkan berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada tetangga, kepada karib kerabat, pertama sekali Allah perintahkan wa'budullah, beribadah kepada Allah. Yang dimaksud dengan ibadah, wujubu ifradillahi bil ibadah. Wajib mengesahkannya di dalam ibadah. Iya. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, tahrimu syirik. Larangan berbuat syirik. Li'anna Allah naha anhu fa huwa asyaddul muharramat. Sebab Allah Subhanahu wa taala melarangnya, maka ini adalah perbuatan haram yang paling besar keharamannya. Tidak ada lagi yang melebihi perbuatan syirik yang paling besar dosanya. Sehingga dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim bagaimana kemarahan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemurkaan Allah Subhanahu wa taala terhadap pelaku perbuatan syirik. Di antaranya disebutkan dalam surat An-Nisa, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang dia kehendaki. Subhanallah. Kalau dosa selain syirik atau yang lebih ringan daripada syirik, kalau seorang mati, andaikan dia belum sempat bertobat, mungkin saja dia mendapatkan ampunan Allah. Mungkin. Tanpa diazab. Berapa banyak pun seorang koruptor itu makan uang negara, makan uang rakyat, kalau dia mati, mungkin dia diampuni sebelum dia bertobat. Mungkin atau tidak? Mungkin. Karena Allah mengatakan, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya
Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang dia kehendaki. Artinya, kalau selain syirik, seorang melakukan dosa dan dia belum bertobat sebelum mati, kalau dia mati, mungkin dia diampuni, mungkin tidak diampuni. Jadi, termasuk kesalahan, termasuk kebodohan sebagian kaum muslimin, seakan-akan dosa yang paling terbesar itu namanya korupsi. Sampai-sampai harus dibikin komite khusus untuk memberantas korupsi. Bahkan sebagian masyarakat turun ke jalan demonstrasi untuk apa? Untuk agar supaya para koruptor itu ditangkap. Tapi kenapa tidak dibikin komite pemberantasan kesyirikan, KPK? Komite pemberantasan kesyirikan. Jarang sekali kita terdengar demonstrasi untuk memberantas perbuatan syirik. Apakah perbuatan syirik itu tidak ada? Bahkan lebih banyak daripada korupsi. Lebih banyak di masyarakat. Ya, berapa banyak orang-orang yang datang mencari berkah di makam yang mereka anggap makam-makam keramat, yang mereka anggap kuburan keramat. Mereka anggap kuburan tersebut dapat memberikan manfaat kepada mereka. Sampai-sampai mereka ambil batu-batuannya untuk dijadikan sebagai apa? Sebagai jimat. Dan Nabi SAW menegaskan, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggunakan jimat, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali perbuatan syirik. Banyak sekali perbuatan-perbuatan syirik tersebar di tengah-tengah masyarakat kita. Iya. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita haramnya perbuatan syirik. Bahkan ini adalah dosa yang paling besar dan yang paling berbahaya. Jemaah sekalian yang saya cintai dan saya muliakan, orang yang mati dalam keadaan dia menyekutukan Allah sudah pasti tempatnya di neraka. Sudah pasti. Dan yang lebih berbahaya lagi, dia kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Sebagaimana Allah tegaskan, innahu may yusyrik billah faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya. Neraka adalah tempatnya dan tidak ada satupun yang sanggup menolong mereka. Tidak ada satupun yang sanggup menolong mereka. Ya. Walaupun di dunia mereka mengklaim, saya insya Allah akan diberikan syafaat oleh Nabi karena saya sering bersalawat kepada beliau. Sama saja. Nabi SAW tidak akan bisa menolongmu kalau kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan keluarga Nabi sendiri yang menyekutukan Allah tidak bisa beliau tolong, apalagi yang bukan keluarganya. Sampai beliau mengatakan kepada anaknya sendiri, "Ya Fatimah binti Muhammadin, salini min mali ma syi'ti, la ughni anki min Allah syai'a." Ketika pertama sekali Nabi SAW diperintahkan untuk berdakwah. Kapan beliau diperintahkan untuk berdakwah? Ketika beliau diturunkan ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabat terdekatmu. Ini ayat yang pertama turun, perintah untuk berdakwah. Adapun surat Iqra yang pertama sekali turun itu belum disuruh berdakwah. Pertama sekali disuruh berdakwah ketika Allah menurunkan ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu terdekat. Siapa yang pertama beliau serukan? Di antaranya anaknya sendiri Fatimah. Wahai Fatimah, anaknya Muhammad, kalau kamu mau harta silakan minta, saya akan berikan. Tetapi kalau kamu mau selamat dari azab Allah, saya tidak bisa berikan kepadamu kecuali kamu sendiri mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan Nabi kepada anaknya sendiri. Iya. Apalagi selain daripada Nabi SAW. Karena ada sebagian orang yang mengatakan saya memiliki imam, saya memiliki wali, nanti mereka yang akan menyelamatkan saya dari azab Allah. Maka Allah tegaskan, wa ma lidh-dhalimin min ansar, tidak ada satupun yang sanggup menolong orang-orang yang zalim tersebut apabila mereka mati dalam keadaan menyekutukan Allah. Baik. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita petik dari ayat ini, anna ijtinab syirki syartun fi sihhatil ibadah. Bahwasanya menjauhi perbuatan syirik adalah syarat diterimanya ibadah. Adalah syarat sahnya ibadah. Li'anna Allah qarana al-amra bil ibadah bin nahyi an syirki. Sebab Allah Subhanahu wa taala
telah menyebutkan secara bersamaan perintah ibadah dan larangan berbuat syirik. Ini subhanallah pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat ini. Mari kita perhatikan kembali ayat ini. Kata Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan jangan kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Beribadahlah hanya kepada Allah dan jangan mempersekutukannya. Maka dari ayat ini, Syekh menjelaskan, ayat ini berarti bermakna menjauhi perbuatan syirik adalah syarat sahnya ibadah. Syarat sahnya ibadah. Artinya apa? Kalau seorang beribadah, tetapi pada saat yang lain dia menyekutukan Allah, ibadahnya tidak diterima. Ibadahnya tersebut tidak diterima. Dan ini sebagaimana yang Allah tegaskan di dalam surat Az-Zumar. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada para nabi sebelummu, kalau kamu menyekutukan Allah, maka akan terhapus amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Ini persis maknanya seperti apa yang dikatakan oleh Syekh. Menjauhi perbuatan syirik adalah syarat sahnya ibadah. Artinya kalau seorang menyekutukan Allah, semua ibadahnya tidak sah. Semua ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Persis seperti yang Allah tegaskan, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Kalau kamu menyekutukan Allah, terhapuslah amalanmu. Dikatakan kepada siapa ayat ini? Dikatakan kepada Nabi. Ini dikatakan kepada Nabi, wahai Nabi, betapapun ibadahmu yang begitu banyak, kalau kamu menyekutukan Allah, terhapus. Tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Demikian pula dalam surat Al-An'am, ketika Allah menyebutkan tentang para nabi, disebutkan tentang Nabi Nuh, Nabi Hud, Saleh, Ibrahim, Yusuf, dan sebagainya. Lalu ditutup dengan ucapannya, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Mereka semua itu, kalau mereka menyekutukan Allah, maka terhapuslah amalan-amalan yang pernah mereka kerjakan. Ini bahaya perbuatan syirik yang harus kita pahami dengan baik. Sekali kita menyekutukan Allah, semua amalan yang pernah kita lakukan dahulu terhapus, hilang. Tidak ada bekasnya sama sekali. Tidak ada manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita rajin sholat, walaupun puasa, zakat, berhaji, hajinya mungkin lebih dari 1 kali, tapi kalau kita menyekutukan Allah, terhapus semua amalan-amalan tersebut. Ini diantara bahaya perbuatan syirik, sehingga kita tidak boleh membiarkan saudara-saudara kita terus melakukan perbuatan syirik. Kasihan mereka, ingatkan mereka. Capek-capek kalian beribadah, malah ibadah itu tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya sama sekali, karena telah terhapus dengan perbuatan-perbuatan syirik yang mereka kerjakan. Pelajaran yang keempat, anna syirka haram qalilahu wa katsirahu. Ayat ini menjelaskan bahwasannya perbuatan syirik itu haram, kecilnya, sedikitnya maupun banyaknya, kabirahu wa saghirahu, besarnya maupun kecilnya. Li'anna kalimat syai'an nakiratun fi siyaqin nahyi fa ta'ummu kull dzalik. Sebab kata syai'an di dalam ayat ini adalah kata dalam bentuk nakirah, dalam bentuk umum, dalam konteks pelarangan, maka dalam bahasa Arab maknanya adalah mencakup seluruh bentuk yang dilarang. Mencakup seluruh bentuk yang dilarang. Jadi, kesyirikan itu haram, kesyirikan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit maupun banyak, besar maupun kecil. Karena nanti akan datang lebih detail pembahasan kesyirikan itu terbagi 2, ada syirik besar dan ada syirik kecil. Insyaallah taala lebih jelas tentang apa yang dimaksud dengan syirik besar, apa yang dimaksud dengan syirik kecil, dan apa perbedaannya akan datang pada bab-bab yang setelahnya. Jadi maksudnya di sini semuanya haram, semuanya dilarang, baik syirik besar dan syirik kecil. Dan perlu dipahami, kalau dikatakan syirik kecil bukan berarti dosanya kecil, bukan berarti dosanya kecil. Bahkan syirik kecil adalah dosa yang paling besar setelah syirik besar. Saya berikan contoh syirik kecil adalah orang yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Ini termasuk syirik. Karena di dalam syariat Allah mengkhususkan sumpah itu hanya boleh dengan nama Allah. Sehingga apabila seorang bersumpah dengan nama makhluk Allah, berarti dia telah menyekutukan Allah, namun termasuk dalam asyirkul asghar, syirik kecil. Iya. Berkata sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, la an ahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya
min an ahlifa bi ghairihi shadiqan. Kata beliau, saya bersumpah dusta dengan nama Allah, andaikan boleh, maka itu lebih aku senangi, dibanding saya bersumpah benar namun dengan menggunakan nama selain Allah. Yang pertama dosa besar, dia bersumpah dusta. Misalkan barangnya asli dibilang tidak asli, atau sebaliknya barangnya curian dia bilang bukan barang curian, barangnya palsu, imitasi dibilang asli, didukung dengan sumpah. Dusta dia. Ini dosa besar, dosa yang sangat besar. Dia remehkan nama Allah. Tetapi lebih besar dosanya, sumpahnya benar, sumpahnya betul, tetapi dia menyebut nama selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan apa? Para sahabat memandang perbuatan syirik itu lebih besar daripada dosa-dosa besar. Iya. Maka ayat ini mengajarkan kepada kita semua bentuk perbuatan syirik itu diharamkan. Tapi pelajaran yang kelima yang terakhir, annahu la yajuzu ayyushraka ma'allahi ahadun fi ibadatihi. Bahwasanya tidak boleh kita mempersekutukan Allah dengan siapapun dalam beribadah kepadanya. Yang maksudnya kita tidak boleh mempersembahkan satu bentuk ibadah apapun kepada selain Allah. Seperti yang kita contohkan tadi, seperti doa, berdoa, menyembelih dan lain sebagainya. Termasuk juga ibadah-ibadah hati seperti tawakal, bergantung kepada Allah. Maka semuanya tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. La malakun, tidak kepada malaikat, wala nabiyyun, tidak pula kepada seorang nabi, wala salihun minal awliya, tidak pula kepada seorang yang saleh dari kalangan para wali, wala sanam, tidak pula kepada patung-patung. Semuanya. Jangan sampai ada yang menyangka kalau kepada patung diharamkan berdoa, kalau kepada para nabi dan rasul dan kepada orang-orang saleh itu boleh. Ini anggapan yang salah. Sehingga kalau kita melarang mereka, jangan kamu berdoa kepada para wali, maka mereka mengatakan, kan yang dilarang hanya berdoa kepada siapa? Kepada patung-patung, kepada berhala. Maka ayat ini membantah mereka. Sebab kata Syekh, li'anna kalimat syai'an amatun. Kalimat syai'an bersifat umum, sehingga mencakup semua bentuk kesyirikan. Dan dengan siapapun Allah dipersekutukan. Allah tidak ridho. Baik dipersekutukan dengan benda-benda mati, dengan patung-patung, dengan batu-batuan, dengan pepohonan besar, ataupun dipersekutukan dengan yang hidup. Yang hidup ini yang jahat seperti syaitan, ataupun yang baik seperti para nabi dan rasul, bahkan para malaikat sedikit pun tidak boleh. Sama sekali tidak boleh kita persekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Baik. Alhamdulillah, kita sudah selesai dari penjelasan ayat ini. Mungkin kita cukupkan. Semoga ada manfaatnya. Barangkali ada yang belum jelas, perlu ditanyakan, saya persilakan. Jadi kita itu tidak menyadari yang kita lakukan ini jangan-jangan misalnya umpamanya absurd untuk sama selain Allah itu kan sering kita ulang. Umpamanya demi Allah dan Rasulullah. Dan demi Allah dan berarti Rasulullah disebut apakah itu juga termasuk yang dilarang. Kemudian kita sering juga tanpa disadari misalnya kita berobat, dokter dikasih obat. Ada anggapan bahwa tanpa disadari anggapan bahwa saya buruk karena obat itu. Maka ada hakikatnya yang bukan hanya Allah SWT. Sehingga ada kemilapan atau ketidaksadaran bahwa kita itu masih pada ciri kecil berdasarkan bagaimana sikap kita atau antisipasi kita untuk terjadi dari hal yang sifatnya ciri kecil. Kalau ciri besar saya kira sudah jelas ya, mengubah patung, mengubah gunung dan lain-lain. Tapi yang ciri kecil itu sering-sering kita itu terlena, tidak menyadari sama lain. Misalnya dalam waktunya sholat ada azan, salah satu riwayat bahwa kita menunda sholat karena menganggapnya ada sesuatu yang lebih penting daripada panggilan Allah, itu juga ada. Makanya ciri-ciri orang musyrik kan dalam penjelasan. Baik. Saya berikan catatan dulu
terhadap pertanyaan Bapak kita. Tadi beliau mengatakan kalau syirik besar kan sudah jelas, gampang diketahui Pak ya. Seperti menyembah apa tadi? Batu, menyembah gunung. Kalau syirik kecil masih jarang yang tahu. Ya. Ini betul sekali pada sebagian orang. Pada sebagian orang yang alhamdulillah mungkin dia sudah banyak belajar, banyak membaca, banyak menghadiri majelis ilmu. Bahkan inilah yang terjadi di kalangan para sahabat dulu yang ditakuti oleh Rasulullah SAW. Sampai beliau mengatakan, Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takuti menimpa kalian adalah syirik kecil. Ini kata Nabi kepada siapa? Kepada para sahabat. Kenapa dikatakan demikian? Karena memang seperti yang dikatakan bapak kita tadi, syirik besar gampang dikenali, tapi syirik kecil sulit dikenali. Fasu'ila anhu faqala riya. Lalu Nabi SAW ditanya apa yang beliau maksudkan dengan syirik kecil yang beliau takuti tersebut. Beliau mengatakan ar-riya, yakni sesuatu yang samar yang ada dalam dada seseorang, yang ada dalam hati, yang sulit sekali dia menghindar darinya. Maka kata Nabi, ini yang paling aku takuti menimpa kalian. Tetapi di zaman ini ternyata banyak juga bentuk syirik besar yang belum dikenali. Jadi kebalikannya dari apa yang dikatakan dalam pertanyaan tadi, dan kebalikannya dari apa yang terjadi di zaman sahabat. Justru di zaman ini masih banyak perbuatan syirik besar yang orang itu belum tahu ternyata itu syirik besar. Seperti yang saya contohkan tadi, mereka anggap kalau menjadikan patung-patung berhala-berhala sebagai perantara di dalam berdoa kepada Allah, di dalam beribadah kepada Allah seperti yang dilakukan orang-orang jahiliyah dahulu, itu baru syirik. Itu baru namanya syirik. Tetapi kalau yang dijadikan perantara adalah para nabi dan rasul atau para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, menurut mereka bukan syirik, Pak. Ada yang seperti ini dan banyak. Bahkan mereka anggap itulah amal soleh yang sesungguhnya. Untuk melegalkan perbuatan syirik mereka pakai logika. Logikanya bagaimana? Kita ini kan orang yang banyak dosa, sehingga untuk berdoa atau beribadah kepada Allah secara langsung, maka tidak boleh. Kita harus melalui para perantara, yaitu orang-orang yang Allah cintai. Dalam hal ini para wali atau para nabi. Sebagaimana kata mereka, kalau kita mau berurusan dengan Pak Presiden, karena kita rakyat jelata, kita nggak bisa bertemu langsung. Harus melalui ajudannya, harus melalui pembantu-pembantunya. Maka apabila alasannya demikian, sesungguhnya mereka telah berbuat syirik dari sisi yang lain lagi. Syiriknya bertambah. Dari sisi mana? Dari sisi mereka menyamakan Allah dengan raja di dunia. Mereka samakan Allah dengan seorang presiden yang membutuhkan perantara-perantara. Maka logika-logika ini tidak dapat diterima. Tidak dapat diterima sama sekali. Walaupun kamu banyak dosa, kamu tidak membutuhkan perantara-perantara untuk berdoa kepada Allah. Allah tidak ridho kalau ada perantara dalam kamu beribadah kepadanya. Langsung beribadah kepada Allah. Itulah yang namanya tauhid. Dan ulama seluruhnya sepakat, siapa yang menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara, dia berdoa kepada perantara tersebut, dia tawakal kepada mereka, atau dia memohon syafaat, maka dia telah melakukan perbuatan syirik. Sepakat seluruh ulama. Tidak ada yang berbeda pendapat. Tapi sangat aneh. Mereka katakan ini ajaran ulama saya, ajaran kiai saya seperti itu. Kalau mau berdoa, doa dulu kepada Syekh Abdul Qadir Jailani misalkan. Nanti Syekh yang akan meneruskan kepada Allah. Lalu mereka untuk melegalkan perbuatan syirik, mereka rubah namanya. Tadinya namanya syirik, dirubah menjadi tawassul. Maka ini bukan tawassul yang benar. Bukan itu yang namanya tawassul, itu syirik. Tawassul itu bukan seperti itu. Itu namanya perbuatan syirik. Dan ini banyak.
Baik. Dan ini masih banyak terjadi seperti itu. Jadi, ternyata kenyataannya masih banyak yang belum bisa mengenal perbuatan syirik besar. Kalau begitu syirik kecil, lebih-lebih lagi. Enggak apa-apa, Pak. Biarin saja. Baik. Kemudian yang ditanyakan tadi, yang pertama tentang orang yang bersumpah dengan nama Allah dan nama Rasulullah SAW. Ini tidak diragukan lagi, termasuk perbuatan syirik. Seperti yang kita jelaskan tadi. Dan insya Allah akan datang bab khusus penjelasan tentang bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama saja. Orang mengatakan demi Allah, demi Rasulullah, ini termasuk perbuatan syirik. Dia bersumpah dengan nama makhluk. Baik. Adapun yang kedua, tentang apa tadi, Pak? Apa? Hah? Obat. Baik. Ini juga akan datang babnya. Akan datang babnya secara detail tentang orang yang menyandarkan suatu kemanfaatan kepada selain Allah. Ini juga termasuk dalam syirik kecil, seperti seorang yang mengatakan laulad dawa lama syufidu. Kalau bukan karena obat saya tidak sembuh. Tetapi dalam hatinya yakin Allah yang menyembuhkan. Obat itu hanya sebagai sebab. Namun apabila dia mengucapkan ucapan tersebut, ini adalah syirik kecil. InsyaAllah ta'ala lebih detail akan datang pada babnya yang menjelaskan khusus tentang masalah tersebut. Kenapa dikatakan syirik? Sebab menyembuhkan seorang yang sakit juga termasuk kekhususan bagi Allah. Masuk dalam kategori rububiyah tadi. Seperti dalam sebuah hadis, Nabi SAW berdoa untuk kesembuhan seorang yang sakit. Beliau mengucapkan, Allahumma rabban nas, adhibil ba'sa washfi anta syafi, la shifaa illa shifa'uk, shifaan la yugadiru saqama. Wahai Allah, Rabbnya manusia, sembuhkanlah. Anta syafi, engkaulah penyembuh. La shifaa illa shifa'uk. Tidak ada kesembuhan selain kesembuhan darimu. Shifaan la yugadiru saqama. Sebuah kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit. Menunjukkan apa? Menyembuhkan itu adalah hak Allah. Maksudnya sesuatu yang kita harus yakini khusus kemampuan yang Allah miliki. Tidak ada dimiliki oleh seorang pun. Adapun yang namanya dokter, yang namanya obat, semua itu hanya sebab. Tetapi yang menyembuhkan harus kita yakini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu, Pak. Tadi itu disinggung masalah hukum. Jadi kalau hukum itu kan hukum itu harus dengan Allah. Caranya itu hukum yang dilakukan itu bukan hukum dari Allah. Sedangkan orang itu menerima hukumnya bukan dari Allah. Apa itu maksudnya seperti apa hukumnya? Secara detail pembahasan tentang ini juga akan datang pada babnya. Dan semua yang ditanyakan ada babnya khusus tersendiri. Makanya kitab ini dinamakan kitab Tauhid. Oleh karena itu dari awal saya berharap sekali semua yang ikut kajian memiliki buku. Dari awal saya sudah berharap bisa fotokopi bukunya atau minimal terjemahannya. Ada terjemahannya, ada aslinya. Kalau yang punya aslinya bisa sekalian belajar bahasa Arab, kita baca, kemudian dikasih tanda-tandanya. InsyaAllah lebih bermanfaat. Pak Eko ada? Ya, Pak Eko. Sebentar, saya belum jawab ini. Baik. Pak Eko nggak ada ya? Saya sudah titip bukunya sama beliau. Makanya Pak, kita baca sama-sama di sini. Kan tadi saya baca semua. Iya. Jadi makanya saya bilang lebih bermanfaat kita sekalian belajar bahasa Arab gitu. Atau kalau mau terjemahannya juga ada terjemahannya. Iya. Baik, siapa yang mau baca terjemahannya sudah ada bab-babnya di situ. Baik. Adapun masalah berhukum dengan selain hukum Allah. Di sini ada dua masalah yang perlu diperhatikan. Pertama, orang yang meyakini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak menentukan hukum. Dan hukum Allah itulah hukum yang terbaik. Allah tegaskan dalam Al-Quran, وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا. Dan siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala atau daripada orang yang menetapkan suatu hukum. Tidak ada yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Ini harus diyakini oleh seorang mukmin. Ketika dalam hatinya dia meyakini manusia juga berhak menentukan suatu hukum, walaupun hukum itu bertentangan dengan hukum Allah,
maka tidak diragukan lagi dia telah menyekutukan Allah. Dan dia telah melakukan kekafiran besar. Al-kufrul akbar wa syirkul akbar. Iya. Ini bentuk yang pertama. Adapun bentuk yang kedua, orang yang dia menjalankan hukum selain daripada hukum Allah. Tetapi dalam hatinya dia berkeyakinan sebetulnya hukum Allah yang terbaik, hukum Allah yang tidak ada tandingannya, hukum Allah yang berhak diterapkan. Tetapi ternyata dia masih saja menerapkan hukum selain Allah dengan banyak alasan. Di antaranya apa? Karena ingin dapat gaji besar. Alasannya apa? Alasannya duniawi. Karena takut jabatannya lengser atau dia lengser dari jabatannya. Karena kalau saya nanti menerapkan hukum Islam, nanti saya di demo, saya tidak jadi lagi pejabat. Maka apabila alasan-alasan seperti ini, kemudian dia menerapkan selain daripada hukum Allah, dalam keadaan dia yakin sebetulnya yang seharusnya diterapkan adalah hukum Allah, maka ini adalah al-kufrul asghar, kufur kecil, syirik kecil, tidak sampai mengeluarkannya dari Islam. Ini yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, ketika menafsirkan ayat wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, barang siapa yang tidak berhukum dengan selain hukum Allah, selain dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itu orang-orang kafir. Sahabat yang mulia yang diajarkan tafsir Al-Quran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjelaskan, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan maksudnya adalah kufrun duna kufrin. Maksudnya adalah kufur kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ini kalau kita ikut pemahaman sahabat. Tapi kalau kita merasa kita juga berhak menafsirkan ayat ini, yang hasilnya yang terjadi adalah kesesatan, yang terjadi adalah penyimpangan. Tapi kalau kita meneladani para sahabat yang mereka itu dididik langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ayat ini maksudnya wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, mereka itu adalah orang-orang kafir. Maksudnya adalah kalau diterapkan pada kaum muslimin, maksudnya ayat ini kufur kecil yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tidak ada seorang sahabat pun, tidak ada seorang tabi'in pun yang mengatakan setiap muslim yang berhukum dengan hukum selain Allah, ya contoh yang Bapak sebutkan tadi KUHP, yang bertentangan dengan hukum Islam misalkan, kalau betul, tidak ada yang memahami mereka langsung otomatis menjadi kafir. Kecuali sampai dalam hatinya meyakini hukum buatan Belanda ini lebih baik daripada hukum Islam, ulama seluruhnya sepakat dia kafir. Kalau dalam hatinya seperti itu. Atau bahkan dia samakan. Kan sama saja bagi saya hukum Islam, hukum peninggalan Belanda, hukum PBB, bagi saya sama saja, terserah orang mau pilih yang mana, dia juga kafir. Kufur akbar, syirik besar. Iya. Tetapi kalau dalam hatinya dia masih yakin sebetulnya ini salah, kalau dia bertentangan dengan Islam, dan dia yakin hukum Allah yang terbaik, maka dia melakukan kufur asghar, kufur kecil, tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sama hukumnya dengan semua orang yang melakukan dosa. Kadang-kadang kita membaca ayat tersebut tentang hukum, kita arahkan langsung kepada pemerintah. Padahal ayat itu mencakup seluruh kaum muslimin, walaupun dia bukan seorang pemerintah. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia adalah orang-orang kafir. Ini mencakup semua kaum muslimin, bukan hanya pemerintah. Semua kalau kita pahami ya, kalau kita memahami ayat ini berarti semua orang yang berhukum dengan selain hukum Allah otomatis dia melakukan kufur akbar, maka ini akan kena seluruh kaum muslimin. Kenapa? Karena orang yang berzina sama saja dia tidak berhukum dengan hukum Allah. Apa hukum Allah itu berzina? Orang yang pacaran, ya, dia melakukan hal-hal yang mengantarkan kepada zina, sama saja dia tidak berhukum dengan hukum Allah. Orang yang berjudi, yang minum khamar, sama. Dia juga tidak menerapkan hukum Allah di dalam dirinya. Sama dengan pemerintah tadi. Jangan diarahkan ke pemerintah dahulu. Arahkan kepada diri kita sendiri dulu. Dan tentunya tidak boleh kita mengkafirkan orang yang berzina, orang yang mencuri, orang yang minum khamar, walaupun jelas-jelas mereka tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Iya. Insyaallah taala lebih jelasnya
Pembahasan tentang ini akan datang pada babnya secara khusus. Seperti itu Pak. Allah alam. Silakan Pak. Biasanya diambil dari tujuh sumber mata air, dan biasanya yang menyediakan dari pihak calon negeri nanti juga sekaligus diantarkan kepada calon. Biasanya pula yang mengantarkan itu diambil dari yang pernah menikahkan anak negeri kepada calon. Sampai sekarang ada itu masih kuat sekali, apalagi sekarang pelestarian. Apabila kita tahu tadi bahwa itu habis dengan sumber yang menganggap bahwa sumber amat. Yang memandikan siapa Pak? Yang memandikan itu biasanya dari dia, kalau yang calon pengantin putri dari pihak orang tua pengantin putri, dari ayahnya, bapak ibunya. Tapi perempuan yang memandikan ya? Kecuali ayahnya. Yang itunya sudah agak lumayan, itu memang kalau putri semua putri kecuali bapaknya. Malah ada sebagian yang agak berbahasa muslim, tapi itu ritual itu masih ini yang jadi masalah. Saya tahu bahwa itu terjadi perkembangan untuk memberikan sedikit dakwah saja. Misalkan pada waktu mengantarkan itu, karena pada waktu mengantarkan itu orang yang disuruh mengantarkan pun pilihan. Entah di antara lain sudah pernah nikahkan, termasuk sesepuhnya dari calon pengantin putri, artinya biasanya suami istri, tapi lagi juga dari suami. Di sana juga yang terima juga itu biasanya juga dengan ritual yang serba sampai pada teksnya pun sudah tentu. Nah ini untuk sedikit-sedikit pada waktu menyampaikan itu, karena kita tahu bahwa sumber-sumbernya pun juga sudah ada di belakang waktu. Pada waktu menyerahkan untuk sedikit menghilangkan itu saja, mulai mengikis lah. Kalau menghilangkan sama benar, kalau tidak mengikis itu pada waktu menyerahkan kita sekaligus mengucapkan bahwa ini bukan dari ajaran Islam, bahwa air ini sama saja dengan air manapun, silakan Anda mandi, tapi tidak usah ritual tertentu. Misalkan kita beranikan itu berustad itu kira-kira boleh tidak dalam rangka sedikit-sedikit mengikis. Baik. Jadi pertanyaannya tentang budaya minum mandi dari air dari 7 sumur. Tidak diragukan lagi kalau mereka meyakini bahwa air tersebut dapat memberikan sebuah kemanfaatan tertentu atau sebuah keberkahan tertentu bukannya dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah termasuk perbuatan syirik. Dia menganggap air tersebut dapat memberikan keberkahan kepadanya atau sebaliknya menghilangkan suatu bala atau menghalangi bala tersebut, maka ini adalah perbuatan syirik. Karena seorang mukmin harus meyakini tidak ada yang bisa memberikan kemanfaatan kepadanya, tidak ada yang bisa memberikan keberkahan dan menghilangkan sebuah kemudaratan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanyakan tadi, mungkin bolehkah kita ikut dalam acara tersebut tapi kita jelaskan gitu. Kita jelaskan bahwa itu salah. Seperti yang ditanyakan Bapak tadi. Maka pertama saya katakan, kalau kita sudah tahu itu salah, jangan kita ikut ke dalam acara tersebut. Tidak boleh kita ikut dalam acara tersebut. Sebab kalau kita mengikutinya, maka terkandung persetujuan kita terhadap acara tersebut. Ini satu mudarat. Mudarat yang lain, ikut sertanya kita dalam acara-acara seperti itu, sama saja kita menolong untuk mengembangkan acara-acara seperti itu. Mungkin saja ada orang yang melihat kita, apalagi kalau kita sudah dikenal sebagai orang yang berusaha untuk berpegang teguh dengan agama, mungkin orang akan menjadikan kehadiran kita sebagai alasan untuk membenarkan acara tersebut. Misalnya dia mengatakan, Pak Kiai saja hadir, berarti acara itu boleh, kan gitu Pak. Berarti hadirnya kita di situ dapat menyesatkan orang. Iya. Tetapi
Wajib bagi kita menghilangkan kemungkaran tersebut, walaupun tanpa harus hadir dalam atau terlibat dalam acara tersebut. Mungkin pada kesempatan lain dinasihati. Dan memang kalau memang kemungkaran itu tidak bisa dihilangkan seluruhnya, minimal dikurangi. Awalnya Bapak bisa katakan ini semua kalau bisa dihilangkan. Tapi ternyata kalau memang tidak bisa dihilangkan, minimal dikurangi. Bagaimana bentuk pengurangannya? Bagus sekali seperti tadi. Kalaupun mereka harus melakukan, tapi dinasihati. Bahwasanya air tersebut tidak sama sekali dapat memberikan sebuah kemanfaatan kepadamu. Sebab ini berbicara tentang keyakinan dalam hati. Berbeda hukumnya ketika dia meyakini dalam hati bahwa air tersebut yang berasal dari tujuh sumur itu memberikan manfaat kepadanya, memberikan keberkahan padanya, dan dia tidak meyakini hal tersebut. Bahkan kalaupun dia tidak melakukan acara itu, tapi hatinya berkeyakinan demikian, sama saja dia sudah menyekutukan Allah. Persis seperti yang pertanyaan yang sebelumnya. Ada orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, tapi dia yakin hukum ini salah. Lebih baik hukum Allah yang patutnya diterapkan. Ini syirik kecil. Tetapi ada orang yang karena dia bukan pemerintah misalkan, dia tidak dapat kesempatan untuk menerapkan hukum Allah yang berhubungan dengan hukum-hukum pemerintahan. Dia tidak mendapatkan kesempatan untuk menerapkan selain hukum Allah karena dia bukan hakim. Dia tidak berkesempatan untuk menjalankan pasal-pasal peninggalan Belanda karena dia bukan jaksa. Cuman dalam hatinya dia berkeyakinan itu boleh dan itu lebih baik daripada hukum Islam, dia kafir. Orang yang tidak pernah berdoa kepada selain Allah, tetapi dalam hatinya meyakini boleh-boleh saja, sama, dia musyrik, dia kafir. Seperti itu Pak. Jadi minimal hilangkan keyakinannya terhadap air tersebut atau ritual tersebut, walaupun dia masih mengikuti ritual tersebut, itu lebih ringan daripada dia meyakini kebenaran daripada ritual tersebut. Bisa dipahami Pak ya? Wallahu a'lam. Dan tidak mengenai di pembahasan tadi yang kalau ada hubungan dengan jawaban Bapak Ibu karena sangat sering terjadi pada sekitar kita itu anak baru sadar dan sedang berbulan kemarin ada pihak-pihak yang masih saja yang komunikasinya seperti Ustaz katakan pada bahkan beliau dengan juga jadi mengatakan bahwa orang yang tidak membela yang menegakkan khilafah daulah Islamnya dikatakan munafik. Kemudian takfir. Nah ada ini tidak terbuka semuanya jelas. Mohon penjelasan. Di antara penyimpangan dalam beragama adalah mengkafirkan kaum muslimin. Ini termasuk bentuk kebid'ahan dan telah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma. Barang siapa yang mengucapkan kepada saudaranya wahai kafir, maka ucapan tersebut akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Artinya, kalau ternyata saudaranya yang dia cap kafir tersebut tidak sesuai kenyataannya, maka ucapannya itu kembali kepada dirinya sendiri. Artinya dosanya sangat besar. Iya. Maka yang pertama sekali harus diperhatikan untuk mengkafirkan seseorang harus tahu dulu amalannya itu amalan kekafiran atau bukan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, di antara kesalahan orang, mereka mengkafirkan pemerintah kaum muslimin yang menurut mereka tidak berhukum dengan hukum Allah. Padahal kekafiran yang dimaksud di situ adalah kekafiran kecil selama hatinya, keyakinannya dia tidak menganggap hukum selain daripada hukum Allah itu lebih baik atau sama kedudukannya dengan hukum Allah. Jadi satu sudah termasuk kesalahan. Yang bukan amalan kekafiran besar, mereka masukkan dalam amalan kekafiran besar. Kalaupun kita sepakat bahwa itu adalah kekafiran besar, sama saja. Tidak mudah mengkafirkan seorang muslim. Tidak setiap orang muslim yang melakukan kesyirikan, tidak setiap yang melakukan kekafiran langsung bisa kita cap dia musyrik, dia kafir. Ya harus dibedakan ya.
Apa yang kita bahas tadi, ini termasuk perbuatan syirik, bukan berarti kita mengatakan setiap orang yang berdoa selain Allah, yang dia itu muslim, dia langsung menjadi musyrik. Bukan itu yang kita maksudkan. Sebab pengkafiran itu ada pengkafiran perbuatan dan ada pengkafiran pelakunya. Kalau perbuatannya, apabila berdasarkan dalil menunjukkan bahwasannya itu adalah kesyirikan atau kekafiran, maka kita katakan syirik. Sedangkan pelakunya, apabila dia seorang muslim, belum tentu dia otomatis murtad. Belum tentu. Kenapa? Karena kadang-kadang ada hal-hal yang membuat dia dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh apa? Kalau dia belum tahu, tidak ada pula yang mengajarkannya, dan dia sendiri sudah berusaha untuk belajar, tapi ternyata dia tidak sampai pada pengetahuan itu, kemudian dia melakukan perbuatan kekafiran, mungkin dia mendapatkan ampunan Allah. Sebab diceritakan dalam hadis yang sahih dari Anas bin Malik, Nabi SAW menceritakan ada seseorang pada Bani Israel, dia sebelum mati dia berwasiat kepada anak-anaknya. Dia katakan, wahai anakku, kalau saya mati, bakar jasad saya, kemudian tumbuk jadi abu, kemudian lemparkan ke angin. Dia katakan, kalau Allah mampu mengembalikan jasad saya, niscaya saya akan diazab dengan azab yang sangat besar. Ini kata dia. Ini ucapannya kekafiran atau bukan? Hah? Kekafiran. Dari mana sisi kekafirannya? Dari mana? Hah? Menantang Allah, Pak. Meragukan, Pak. Dia ragukan kemampuan Allah, mampu menciptakan dia kembali. Jadi maksudnya, dia ingin lari dari azab, karena dia takut. Dia pikir Allah tidak mampu untuk menyatukan jasadnya kembali. Sudah dibakar, sudah ditumbuk, dilempar ke angin, dibawa terbang, sehingga terpisah-pisah. Dia mengira Allah tidak akan mampu lagi mengumpulkan jasadnya kembali. Ini apa? Ragu dengan kemampuan Allah. Ini di satu sisi. Di sisi lain, dia ragu dengan adanya hari kebangkitan. Ini rukun iman. Kita harus yakin setiap kita pasti akan dibangkitkan. Yang ini ragu. Jadi dua macam bentuk kekufuran yang dia lakukan. Ternyata kata Nabi SAW, setelah dia mati, Allah perintahkan kepada bumi untuk mengumpulkan seluruh jasad-jasadnya yang sudah menjadi debu itu, kemudian menyatu kembali. Kemudian dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa kamu melakukan ini? Apa jawabannya? Karena takut kepadamu. Lalu dia pun mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan apa? Dia melakukan kekafiran dalam keadaan dia bodoh. Dia tidak tahu, dia mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak mudah mengkafirkan seseorang. Walaupun sudah jelas-jelas dalam pandangan mata kita, dia sudah melakukan perbuatan kekafiran. Maksudnya seorang muslim ya. Kalau sudah jelas dia orang kafir, ya, maka hukum asalnya dia memang sudah kafir. Maksud saya di sini orang muslim yang melakukan perbuatan syirik dan perbuatan kekafiran, tidak otomatis kita katakan kamu kafir. Maka ulama kita telah menjelaskan dalam mengkafirkan itu ada syarat-syaratnya yang harus terpenuhi. Iya. Sama saja dengan menuduh seorang itu munafik, seorang itu ahlul bid'ah, ini juga harus terpenuhi syarat-syarat tersebut. Iya. Baik, barangkali seperti itu, wallahu a'lam. Khilafah itu atau pemerintahan Islam atau kekuasaan kaum muslimin bukanlah tujuan dakwah Islam. Demikian pula dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi itu adalah sebuah nikmat, sebuah hadiah yang Allah akan berikan kepada kaum muslimin kalau mereka sudah menerapkan tujuan mereka berdakwah. Apa itu? Merealisasikan tauhid dan amal soleh. Tauhid yang sebenarnya. Amal soleh yang sebenarnya. Yang dilakukan ikhlas dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kedua hal ini tidak terpenuhi, tidak akan pernah terwujud yang namanya khilafah. Allah telah berjanji, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh di antara kalian, sungguh benar-benar Allah akan jadikan mereka berkuasa sebagaimana Allah jadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Maka jelas dalam ayat Allah katakan, siapa yang beriman dan beramal saleh.
Ini dulu yang harus direalisasikan. Berarti apa? Kalau mau Allah berikan kekuasaan, kalau mau Allah berikan khilafah, terapkan dulu syariat Islam di dalam dirimu. Niscaya dia akan tegak di bumimu. Terutama yang engkau harus terapkan adalah iman kepada Allah dengan benar. Berantas perbuatan syirik. Demikian pula engkau harus realisasikan amal saleh. Jangan justru sebaliknya mau mendirikan khilafah tetapi tidak beramal saleh. Justru melakukan amalan-amalan yang bertentangan dengan Islam. Seperti yang dilakukan oleh sebagian orang, setiap hari berbicara masalah khilafah, tetapi mereka sendiri justru melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Setiap hari mereka berbicara penerapan syariat Islam, tetapi mereka sendiri melanggar syariat tersebut. Sebagai contoh apa? Ada sebagian kelompok setiap hari berbicara syariat Islam, menegakkan khilafah, tetapi setiap hari mencerca pemerintah, mencela pemerintah kaum muslimin, menjelek-jelekan saudara-saudaranya pemerintah kaum muslimin, menggibahi kaum muslimin, dan mereka sebarkan cacian-cacian, gibah mereka di tengah-tengah umat. Seakan-akan pemerintah itu bukan orang muslim. Dan sebagian mereka memang sampai mengkafirkan. Persis seperti yang kita sebutkan tadi, mereka kafirkan pemerintah kaum muslimin. Ini bertentangan dengan Islam. Ini bukan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perbuatan orang-orang Khawarij di zaman para sahabat dahulu. Iya. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi alaniyatan, walakin liya'khudh bi yadihi falyakhlu bihi, fa in qabila minhu fadhak wa illa qad adda alladhi alaihi lahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu melihat kemungkaran pemerintah, kamu ingin menasihati penguasa, maka jangan kamu nampakkan terang-terangan. Hendaklah kamu pegang tangannya, menyapi dengannya, kemudian sampaikan. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau tidak, kamu sudah melakukan kewajibanmu. Maka yang mereka lakukan justru bertentangan dengan hadis yang mulia ini. Bagaimana khilafah akan terwujud? Bagaimana negara Islam akan terwujud kalau ternyata mereka menyelisihi syariat Islam itu sendiri? Dan Allah sudah berjanji yang Allah akan berikan kekuasaan apabila kita merealisasikan iman dan amal saleh dengan benar. Maka ini syarat terwujudnya khilafah. Iya. Oleh karena itu, ketika Nabi SAW diutus, beliau sudah ditawarkan kekuasaan dengan syarat beliau mau menghentikan dakwahnya. Kalau kekuasaan itu yang dituju, niscaya beliau sudah ambil. Dan orang mungkin bisa mengatakan, kan kalau dia sudah berkuasa dia bisa menerapkan syariat Islam. Kenyataannya tidak. Nabi SAW tidak menerima tawaran tersebut, tetapi beliau mulai dengan mendidik umat, mendidik para sahabat agar imannya benar, agar amal solehnya menjadi benar, baru kemudian Allah berikan hadiah yang namanya kekuasaan. Kalau seperti ini belum direalisasikan, tidak akan pernah kaum muslimin berkuasa di muka bumi ini. Wallahu a'lam. Yang ini bertanya tentang salah satu, apakah kita boleh bermakmum kepada imam yang menyukai pergi ke kuburan-kuburan yang di sini tidak kaum, dan dia berkata barangkali bahwa saya berusaha dengan berdoa dan bersolawat saja, yang orang lain saya tidak. Berdoanya kepada Allah, Pak. Cuma berdoa dan bersolawat. Mungkin tapi kalau ya harus ditanyakan, Pak, berdoanya kepada Allah atau kepada penghuni kubur itu. Sebab hukumnya berbeda. Kalau dia berdoa kepada Allah di sisi kuburan orang yang saleh, biasanya disertai dengan anggapan kalau berdoa di situ maka lebih mustajab. Iya. Maka ini bukan termasuk syirik tapi bid'ah. Ini perbuatan bid'ah tapi tidak sampai pada derajat syirik. Iya. Maka kalau dia melakukan perbuatan syirik, tidak boleh kita bermakmum kepadanya. Tetapi kalau bid'ahnya tersebut tidak sampai perbuatan syirik, tidak ada masalah. Tidak ada masalah kita sholat di belakang dia menjadi makmum kepadanya. Ya, tergantung. Kalau bid'ahnya sampai syirik, tidak boleh bermakmum kepadanya. Kalau tidak sampai syirik, tidak sampai kekufuran, boleh bermakmum kepadanya. Seperti dulu para sahabat bermakmum kepada seorang penguasa yang zalim, yaitu Al-Hajjaj.
Tetapi dia sezalim-zalimnya dia tidak sampai berbuat kesyirikan dan kekufuran. Maka para sahabat tetap sholat di belakangnya. Iya. Allah alam. Fadhal. Salam. Ini saya menjawab, jadi minta pendapat Ustaz tentang ajaran Buddha di masa. Baik. Karena banyak ajaran yang menamakan Buddha hari Ramadan. Jamaah tersebut sudah dibicarakan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di zaman ini, termasuk jamaah yang menyimpang. Banyak sekali penyimpangan mereka. Di antaranya, saya memiliki sebuah artikel khusus membahas salah satu penyimpangan mereka yang disebutkan di dalam kitab Fadail A'mal atau Fadilah Amal. Di dalam kitab Fadilah Amal itu banyak sekali penyimpangan, banyak sekali kesesatan. Kitab ini yang mereka ajarkan kepada umat, dibawa ke sana kemari dan dibacakan. Banyak sekali. Ya, di samping hadis-hadis dhaif, hadis-hadis palsu, kisah-kisah khurafat. Di antaranya ada sebuah kisah yang saya sudah menulis artikel. Siapa yang mau nanti insya Allah saya berikan fotokopinya. Sebuah artikel tentang kritikan terhadap sebuah kisah yang ada di situ. Kurang lebih kisahnya berbunyi bahwasanya ada seorang pemuda disebutkan dalam kitab mereka itu. Kata mereka, pemuda ini mampu mengetahui perkara gaib. Dia diberikan kasyaf. Ini istilah mereka, kasyaf. Apa itu kasyaf? Kasyaf itu adalah seseorang mampu mengetahui perkara gaib. Bagaimana dia mengetahuinya? Dia ada amalan tertentu. Kalau saya tidak salah ingat, dia membaca la ilaha illallah. Bacanya benar. Dia membaca la ilaha illallah 200 kali. Ada juga dalam kisah lain disebutkan 4000 kali. Ketika dia mengamalkan amalan ini, maka tersingkap padanya hal yang gaib. Bahkan dia bisa tahu seorang itu yang mati dia masuk surga atau neraka. Sebutkan dalam kitab mereka yang mereka ajarkan ke sana kemari. Dan tadi sudah kita jelaskan, yang mengetahui perkara gaib itu khusus bagi Allah. Sehingga kalau kita yakini ilmu ini ada pada makhluk, berarti kita telah menyamakan Allah dengan makhluk tersebut. Ini makna perbuatan syirik. Seperti yang tadi kita sebutkan, firman Allah dalam surat An-Naml, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan, tidak ada yang mengetahui perkara gaib di langit maupun di bumi ini kecuali Allah. Tetapi di dalam kitab mereka dikatakan, karena dia mengamalkan la ilaha illallah, dibaca ratusan bahkan ribuan kali, dia bisa sampai pada derajat itu. Naudzubillah, ini adalah perbuatan syirik, adalah keyakinan syirik. Iya. Dan itu ada dalam kitab mereka. Di samping syirik itu juga bid'ah. Mereka menentukan jumlah di dalam berzikir. Dari mana penentuannya? Dari diri mereka sendiri, bukan dari Al-Quran wa Sunnah. Ucapannya sudah benar. Ucapannya la ilaha illallah sudah benar. Tetapi kita tidak diberikan hak untuk menentukan membaca la ilaha illallah ini misalkan setiap hari 1000 kali. Ketentuan 1000 kali, 2000 kali, 100 kali itu hanya hak Allah dan Rasulnya. Hanya boleh ditetapkan dengan dalil Al-Quran wa Sunnah. Maka itu juga termasuk kebid'ahan. Ini sebagai contoh ya, ajaran mereka yang menyimpang. Dan masih banyak lagi. Iya. Oleh karena itu penting sekali kita menuntut ilmu, sehingga kita dapat membedakan ini kelompok orang yang berjalan di atas jalan yang benar atau di jalan yang salah. Baik, barangkali cukup Pak ya. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.